Shalom saudara. Saya bersyukur Tuhan itu bawa saya ke sebuah lautan samudra raya yang begitu dalam. Karena semenjak saya pertama kali masuk ke tempat ini, saya gak pernah bisa berhenti nangis. Selama 3 bulan. Saya ingat dulu saya duduk itu ada Joshua sama Stephen gitu, masih SMP apa ya. Di situ dibilang itu anaknya ibu, oh ya. Terus saya duduk agak menjauh. Soalnya anaknya ibu, saya nggak boleh. Tapi itu anak-anak. Setiap kali saya ada di satu tempat, saya akan memilih tempat paling belakang. Tapi di tempat ini, saya nggak pernah bisa berhenti nangis. Dan perlahan-lahan ada sebuah gelombang yang terus bawa saya maju. Seperti ada sebuah gelombang yang membuka lapisan demi lapisan. Dan sampai hari ini, lapisan itu terus dibongkar, saudara. Saya orang yang tidak bersedia membuka hati saya sangat dalam. Sampai ibu pernah bilang begini, kenapa ya ngomong sama kamu itu ya? Ngerti, tapi saya gak bisa tembusin. Saya tahu yang di dalam ini tidak bersedia untuk membuka dirinya. Sekalipun saudara ngerti, sampai di sini seperti apapun ngertinya. Kalau ada kunci yang di dalam yang kita gak buka, maka Tuhan tidak akan bisa membawa engkau masuk lebih dalam. Dari tadi malam saya doa, yang saya lihat itu cuma laut. Dan saya nggak tahu harus khotbah apa tentang laut. Tapi tiba-tiba saya tuh waktu ingat hari Minggu di Hancin, ibu khotbah tentang arti kedalaman. Dan ibu berkata sebuah statement, kalau engkau sakit dan sembuh, seolah-olah itu mengalami mujizat yang dalam. Tapi itu bukan kedalaman. Kedalaman adalah seorang hamba Tuhan yang sudah membuka pabriknya dan semua diberikan untuk pelayanan. Tapi yang terjadi orang-orang bodoh yang ditampungnya membuat kebodohan dan terjadi kebakaran dan semuanya habis. Dan kedalaman berkata, saya akan jual semuanya. Saya dan seluruh keluarga saya akan memilih untuk melayani Tuhan. Dan dia memerintahkan, dia minta anak-anak dan istrinya pergi. Dan kemudian anak dan istrinya berangkat lebih dahulu ke satu tempat. Dan di tengah perjalanan melewati lautan, mereka meninggal. Dan kedalaman itu berkata, Mazmur dan lagu yang keluar, it is well for my soul. Tidak ada satu kata pun tentang keluhan, tapi adalah syukur. Dan saya tuh gak berhenti nangis, saudara. Mungkin ini cerita yang saudara pernah dengar, tapi kemarin Tuhan ngomong banyak. Boleh tolong dibuka slide-nya? Saya akan mundurin dikit ya, saudara. Gak enak banget. Saya bukan orang yang bisa menguraikan kedalaman dengan cukup baik. Tapi Tuhan bilang, coba lihat lautan. Di dalam lautan itu ada zona-zona kedalaman. Satu, ada sunlight zone. Di sini, next. Zona ini adalah zona yang terdangkal. Dan itu cuma 700 meter. Dan masih disinari oleh cahaya matahari. Semuanya indah, semuanya bagus. Waktu 3 bulan awal saya masuk pelayanan, saudara, semua indah. Berkat berubah. Saya ikutin kegerakan, semua terbuka dan semua seolah-olah luar biasa. Tapi sebagian besar hewan yang hidup di zona ini, mereka menjadi makanan utama bagi sebagian hewan laut. Jadi kalau saudara di sini masih takut dimakan oleh hiu, artinya mungkin seperti saya dulu ya, gitu. Itu masih di tempat yang dangkal.
Di dalam sini pengen cuman yang indah. Keinginan-keinginan yang saudara inginkan. Ini masih tempat yang dangkal. Pengen dapat mobil baru nggak salah. Tapi kalau itu adalah keinginanmu sehingga membuat engkau kecewa, itu zona yang jangkal. Keinginan untuk diberkati itu nggak salah. Tapi kalau karena itu saudara kita menjadi lelah karena melayani dan tidak ada berkat, itu masih di zona yang dangkal. Kalau ingin masih dipuji, masih ditepuk tangani, masih dikatakan luar biasa pelayananmu, luar biasa khotbahmu, luar biasa, itu masih di zona yang dangkal. Dan itulah hati kita. Zona kedua adalah twilight zone. Zona ini memanjang antara 700 kaki sampai 3.280 kaki. Dan itu sekitar 1 kilometer. Sangat sedikit cahaya matahari mencapai zona ini sehingga laut terlihat redup. Ikan yang lebih besar seperti paus dan cumi-cumi menyelam ke tempat ini untuk mencari makanan. Mereka yang lebih besar rohnya mulai tidak takut di tempat ini. Tapi mereka mulai mencari makanan. Ini gak bisa ada ikan-ikan kecil yang pengen cuman sinar matahari dan hidupnya cuman untuk konsumsi ikan-ikan besar. Artinya begini, mereka takut seperti saya takut menghadapi apapun yang gak enak. Tapi di tempat zona kedua ini, mulai mencari makan. Setiap kali ada yang begitu gak jelas, mereka mulai menggali dan mencari makan. Menyelidiki segala sesuatu. Setiap kali berkat gak jadi turun, saudara, mulai nanya, Tuhan, ada apa ya? Tidak langsung marah. Setiap kali disambar, tidak langsung kecewa. Tapi mulai menggali dan mencari makan. Ini zona kedua, saudara. Setelah ini, Pak Luki akan membongkar lebih dalam. Tapi sebaiknya kita tahu di mana zona kita. Dan biarkan Tuhan bawa lebih dalam. Dan di zona ini, ikan hidup, ikan lentera, dan lain-lain. Dan beberapa hewan laut yang tinggal di zona ini bisa mengeluarkan cahaya. Jadi saudara, kalau hidupmu mulai menerangi seseorang, mulai memuridkan, mulai pengen nerangin orang, bukan minta diterangin. Mulai pengen jadi berkat, bukan minta diberkati. Mulai pengen memberikan yang namanya aliran, bukan minta dialiri. Bukan minta diperhatikan, tapi mulai memperhatikan. Bukan hanya kepada orang-orang yang di bawahmu, terutama juga kepada mereka yang sudah membawamu dan melatihmu. Selama kita pengen diberkatin oleh pemimpin kita, itu adalah zona di mana itu masih lapisan kedua. Tapi ketika saudara pengen menjadi berkat buat orang-orang yang di atasmu, maka itu tanda engkau berjalan lebih dalam. Mari kita periksa hati kita. Karena lapisan zona ini yang membuat kita gak bisa masuk ke dalam. Kalau yang tadi ibu bilang ada keretakan, itu di zona yang dangkal. Tapi hari ini Tuhan bawa kita ke zona cahaya. Ini musim sinar, saudara. Secara musim mungkin masih di twilight. Ada zona-zona yang Tuhan akan bawa kita secara bangsa, secara korporat yang akan lebih gak gampang. Tapi di sana kita tahu kita akan bertahan hidup. Amin. Ikan-ikan yang kecil itu gak bisa masuk ke dalam. Begitu dia masuk ke zona kedua, dia mulai mati. Mereka yang memilih untuk hidup. Dan saya percaya itulah saudara dan saya. Amin. Dengan kondisi apapun engkau ada di tempat ini, saudara memilih untuk hidup dan masuk lebih dalam. Kematian berkata selesai. Kematian berkata cukup. Kematian berkata aku akan kurung diriku di 4 sudut. Terserah mau di kamar, mau di mana, mau di daerah. Tapi 4 kotak itu membuat kita tidak bisa kemana-mana. Dan mengalir bersama gelombang. Itulah kematian. Tapi ketika saudara Tuhan bawa dan seret aku, kita akan masuk ke zona ketiga. Lapisan kedalaman ketiga.
Di sini 3.280 kaki hingga 13.123 kaki. Saya percaya ini zona yang Tuhan bawa kepada bangsa Israel. Karena di sana ada yang namanya 13 keliling dan semua tembok Yeriko diruntuhkan. Zona ini sangat gelap sehingga cahaya hanya diproduksi oleh hewan laut itu sendiri. Jadi kalau tadi masih redup, meskipun dia keluar sinar, masih banyak sinar-sinar lain yang membantunya. Saya ingat di masa-masa saya dalam masalah, sangat banyak pemimpin saya membantu saya. Coach Iren setiap kali ketemu nopangin tangan kepala saya. Tuhan rubah sampai ke hatinya gitu ya. Dari ngomongnya lembut sampai Tuhan rubah sampai ke hatinya. Itu sinar. Dan di hati saya nyaut, ya saya mau. Ya saya mau hidup. Dan disinilah begitu saudara ditarik lagi ke zona ketiga. Bahkan cahaya pun mungkin gak kelihatan saudara. Seolah-olah apa yang kau kerjakan begitu gak jelas. Stres sama kondisimu sendiri, baik pelayanan, ekonomi, karakter, apapun. Semakin jelek kelihatannya. Kalau saudara lihat binatangnya, boleh tolong gambarnya aja. Semakin jelek saudara. Makin dalam makin jelek. Itu perut buncit, muka gak jelas. Makin gak berbentuk saudara. Itu sebabnya jangan bingung kenapa dia jelek tapi kok suka diajak ngomong begitu dalam. Iya karena yang agak jelek-jelek itulah. Yang tahu apa itu artinya kedalaman. Mereka sudah ada di tempat gelap. Mereka tahu musuh-musuh gelap itu apa. Dan mereka bertahan hidup. Kalau saudara kita masih ada di tempat yang begitu indah. Kita nggak tahu. Kita cuma bilang kok bisa ya dia dipakai Tuhan. Kita nggak tahu seumur hidupnya kegelapan apa yang membuat dia menjadi begitu buruk rupa. Ya seperti saya. Saya itu umur 18 tahun udah penjudi saudara. Papa saya udah pergi waktu saya SMP. Koko saya narkoba. Jelek memang. Saya sangat pemarah. Tolong ditayangkan ikannya aja. Jangan dibandingkan sama saya. Ikannya aja Pak. Ya. Itu, tapi saudara, begitu juga musuhnya. Musuhnya juga jauh lebih jelek. Tapi orang-orang yang bersedia di sini, semua yang buruk, tidak ada yang tersembunyi lagi. Mereka membiarkan diri mereka dibuka. Untuk banyak orang bertahan hidup. Di sini dikatakan ya saudara, paus sperma diketahui bisa menyelam hingga ke midnight zone. Sangat sedikit. Dan paus-paus bisa di dalam situ ya saudara ya. Kalau saudara masih jadi makanan paus, hiu, dan takut, maka saudara masih dangkal. Kalau saudara berani datang lebih dekat lagi, dan tidak takut dimangsa, tapi berteman dengan para pemangsa. Sesungguhnya saudara menjadi begitu dalam. Jangan takut. Tembusi lapisan itu. Dan ini dikatakan saudara. Di sini ada cumi-cumi vampir. Ya, black, serem-serem pokoknya namanya. Tapi di sini dikatakan. Di dalam Samuel 22 ayat 29-30. Nyanyian syukur Daud. Dan salah satu ayatnya berkata. Karena engkaulah pelita ya Tuhan. Engkau menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Engkau akan temui gerombolan-gerombolan si berat. Engkau akan temui orang-orang yang coba menghancurkan hidupmu di luar ataupun di dalam. Tapi dengan Allahmu, engkau kenal siapa sinar yang kau bawa. Dengan Allahku aku akan berani melompati tembok. Ada tembok-tembok yang saudara akan lompati. Kalau bersedia dibawa lebih dalam di tempat ini. Amin. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan setiap kedalaman di setiap lapisan. Tapi hari ini kita cuma disuruh cek. Kalau memang masih yang apa yang kamu inginkan, saudara dan saya inginkan lebih kuat. Itulah yang membuat kita gampang retak. Tapi ketika kita mau belajar makan dengan Tuhan.
Di situ saudara akan bisa masuk lebih dalam. Mau gak enak kayak apapun, saudara tanya, hidangan apa Tuhan yang bisa aku nikmati di tempat ini? Karena di tempat kedalaman hanya para pemangsa yang mau makan, yang bisa hidup. Di zona keempat namanya Abyssal Zone. Ya, zona ini memanjang antara 13.125 kaki sampai 19.690 kaki. Suhu di sini dingin, hampir beku. Itu sebabnya kalau kita dengar kesaksian, ibu pernah ke Belanda. Kalau kita pernah, di sini juga dikatakan zona di mana dekat dengan Hades. Para pemimpin kita menghadapi kematian, orang-orang yang dicintainya. Di zona ini, seolah-olah beku. Ada sebuah kedalaman yang di tengah itu engkau tetap hidup. Amin. Zona di mana kalau saudara dengar kesaksian, mereka mengalami ada yang hancur ekonominya dan tetap percaya. Hancur, tetap percaya. Kebekuan tidak berkuasa dan tidak membuat hidupnya mati, tapi bertahan di sana. Amin. Ya, di situ ada gurita, saudara. Di situ kau akan hadapi yang namanya musuh-musuh yang coba memahitkan hidupmu. Dan membuat engkau begitu beku. Saya percaya beberapa dari saudara tahu. Hari itu saya sangat suka dengar kalau saya lagi dinasehatin gitu ya. Maksudnya keinginan saya terdalam gitu ya. Meskipun perasaan-perasaan itu juga sering gak suka, saudara. Bukan gak suka dengernya. Pengen, kalau kita belum bisa buka yang di dalam, kita gak mau denger kok. Meskipun tahu. Tapi hari itu saya dipanggil, saya ingat Cinita Joel manggil saya. Bilang begini, Nit, setiap bintang itu ada yang namanya lubang di udara, maut yang coba menariknya. Untuk dia tertarik pada black hole. Engkau harus memilih bebas dari belenggu dunia orang mati. Dan saudara di situ, kalau saudara hari-hari ini ngalamin gak bisa nyembah. Kehidupanmu, masalahmu itu bikin saudara gak bisa mencintai. Itu zona di mana Tuhan sedang bawa engkau lebih dalam. Amin. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Nikmati lebih dalam. Pilih untuk makan. Pilih untuk hargai tempat ini. Setiap kali ada makanan, ketika situasimu seolah beku, pilih untuk makan. Pilih untuk menyembah. Pilih untuk berperang, kalangin semua cacing, gurita, cumi-cumi, makhluk jelek itu. Gurita lambang kemarahan. Cacing itu lambang semua yang kecil-kecil tapi grogotin hidup kita. Kalahkan semua binatang itu. Amin. Pilih untuk hidup. Waktunya perang, pilih untuk perang. Dan yang terakhir, ada namanya transit zone. Di zona ini kedalamannya 19.000 sampai 35.797 atau 11 km. Ini yang namanya pilar. 11 itu seperti lambang pilar. Suhunya bisa mencapai di bawah titik beku dan memiliki tekanan sehingga sampai dengan 8 ton. Dan itu sama dengan pesawat 48 pesawat Boeing 747. Tekanannya banyak. Tekanannya mungkin sampai seluruh dunia. Tapi itu tandanya engkau sangat dalam. Dan kita bersyukur saudara, Tuhan bawa kita ke tempat yang sangat dalam. Seluruh dunia bilang gila kek, bilang apa kek. Itu tidak menjadikan kita berhenti. Tapi tetap hidup di sana. Bahkan di sini dikatakan ada satu cacing. Tabung cacing. Tabung cacing bisa hidup di sini saudara ya. Kenapa? Mungkin dia adalah orang pilihan. Dikatakan di Yesaya 41 ayat 14 dikatakan, jangan takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus. Di sini mereka tahu diri saudara. Bahwa dia jelek, dia kecil.
Tapi mereka adalah orang-orang yang bertahan di tempat sangat dalam. Saya tahu saya belum cukup dalam. Tapi saya cuma berkata, Tuhan, aku mau hidup. It is well for my soul. It is well for my soul. Saya pergi sama Holmes ke Ukraina. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau ke Rusia. Injak sedikit gak apa-apa. Benar-benar saya injak garisnya sedikit. Dan pulang dari sana, Tuhan membawa Holmes ke tempat sangat dalam. Sampai dia buat lihat aja, gak bisa sebelah matanya. Dan saya tahu, mungkin kelihatannya buruk, tapi itulah tempat yang dalam. Dari situ nyanyian-nyanyian itu naik. It is well for my soul. Setelah dari air terjun, tiba-tiba salah satu dari pasukan dikasih empang 1000 meter. Dan dia naik mobil Agya. Dibilang sama yang ngasih empang, tukeran dong mobilnya. Kenapa? Tukeran aja katanya. Ya dia belum kasih begitu aja. Cuma dia bilang tukeran, saya mau pakai mobil kamu mau pakai mobil saya. Dan mobilnya Fortuner, saudara. Pulang dari sana, saudara, di air terjun itu, di api obor itu, ada yang hidup. Ini bukan berkat saja, tapi Tuhan itu sangat sedang melimpahi. Saudara tahu ada satu anak, dapat kerjaan baru, dapat mobil baru. Dan dia bahkan bilang, Pak maaf saya baru bisa masuk tahun depan. Cepetan saya tunggu kamu. Yang ketiga, tiba-tiba ada satu orang, dia suka sekali memberkati gereja-gereja miskin. Dan dia memilih gak punya mobil, karena dia bilang uangnya biar bisa tabur leluasa. Karena saya kerja, saya gak punya uang lebih, jadi saya mau nabur. Dan kemarin saudara, ditawarin mobil Avanza oleh bosnya. Gak cukup sampai di sana. Beberapa tiba-tiba Tuhan berikan mobil baru. Saya gak tahu ada banyak mobil baru yang akan turun dalam hidup kita. Kedalaman itu tidak mengerikan.